Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya yaitu Rex Yoktiana. Di sini saya akan melanjutkan sebuah proyek SIPA, Sistem Informasi Pemilihan Pembimbing Akademik. Sebelumnya, tutorial-tutorial sebelumnya telah kita bahas dan terakhir kali yaitu kita berhasil melakukan login. Dan saat ini tutorial kali ini kita akan membuat sebuah alert ataupun notifikasi dengan library jQuery TOS. Library ini digunakan ketika hasil dari proses kita contohkan adalah login. Ketika berhasil login akan memberikan sebuah alert berhasil login. Kemudian ketika gagal melakukan login maka alert gagal login. Teman-teman bisa melihat di sini ini adalah tampilan utama yang kita buat yaitu login. Halaman pertama kali diakses, kemudian kita coba melakukan admin, login sebagai admin, berhasil, masih bisa. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah alert ataupun notifikasi. Di sini bantuannya teman-teman bisa melihat sendiri menggunakan npm.js.com dengan package-nya yaitu jQuery TOS plugin. Di sini teman-teman bisa menggunakan npm untuk melakukan install ataupun melakukan download di repository kita. Saya biasanya melakukannya dengan menggunakan npm. Jadi kita bisa masuk ke terminal. Setelah tampil terminal seperti ini, kita pindahkan ke aset. Kemudian npm install atau i. Kemudian paketnya jQuery TOS, kemudian plugin. Kita enter, kita tunggu sampai proses npm ini berhasil. Nah, jika teman-teman ingin mendownloadnya melalui repo GitHub, bisa melakukan aksesnya langsung ke GitHub tersebut ya teman-teman. GitHub ini. Ini punyanya Kamranah Metse. Nah, jika sudah berhasil melakukan instalasi, maka di dalam folder aset akan ada node modules dan folder baru yaitu jQuery TOS pluginnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan CSS di mana isi dari CSS tersebut yaitu di sini tidak bisa meload directory. Oke, kita coba asset, kemudian node modules, jQuery TOS plugin, this, kemudian kita pilih yang CSS. Kita buat tag base URL. Nah, jadi seperti ini. Href-nya teman-teman bisa melihat di sini tag base URL, kemudian di folder asset, di folder node modules, jQuery, kemudian jQuery TOS min.css. Ini bisa kita copy. Kemudian kita masuk ke script. Dan di script ini kita buat hal yang sama. Script src. Nah, ini kita ganti menjadi di sini tinggal diganti ekstensinya aja teman-teman. .js. Nah, sekarang jika kita refresh, kita coba masuk ke inspect element, kita memastikan bahwasanya source dari aset yang tadi kita tambahkan telah ada. Nah, di sini berarti sudah berhasil, di mana min JS sama CSS dari jQuery TOS-nya telah berhasil kita load. Kemudian
kita akan membuat sebuah contoh teman-teman di sini. Untuk jQuery Toast-nya kita buka homepage-nya. Di sini kita lihat yang di bagian error. Nah, ini kita copy saja. Kemudian ini bisa kita close. Kemudian kita masuk ke view login. Di bawahnya kita tulis script. Terus kita lakukan Ctrl paste. Sekarang coba kita lakukan refresh lagi. Nah, sudah muncul di sini notifikasi. Berarti penambahan daripada jQuery Toast kita sudah berhasil sampai di sini. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan jQuery Toast ini, notifikasi ini ke dalam sistem kita, sehingga apabila dia gagal melakukan login akan muncul notifikasi seperti ini gini. Kalau ini kan setiap kita melakukan refresh akan muncul. Nah, jadi langkahnya yang pertama yaitu kita masuk ke controller, ke control out controller. Nah, di out controller di sini teman-teman bisa melihat di bagian redirect yang kembali lagi ke login. Nah, misalnya, nah ini kembali lagi ke login. Kita bisa menulis flash data $this session set flash data untuk mengatur flash data. Kemudian kita bisa menulis di sini, misalnya kita tulis adalah valid. Kita lakukan copy untuk ke semua yang redirect ke login. Di sini untuk redirect ke login ada dua kondisi, karena gagal memasukkan password ataupun memang tidak ada ya teman-teman, tidak ada username yang diketikkan. Nah, kemudian di sini karena di sini ekstensi.php, kita bisa melakukan seperti ini, $this session flash data, kemudian di sini valid. Jangan lupa teman-teman tadi di sini ada name, kemudian ada value. Value-nya biasa saya buat true. Nah, kemudian di sini if $session flash data valid true. Jadi seperti itu cara membacanya teman-teman. Maka akan ditampilkan toast. Nah, kita contohkan ketika kita lakukan refresh, nah tidak muncul. Tetapi ketika kita melakukan login, nah ketika dia gagal, admin, oke, gagal yang sini, seharusnya di sini true juga. Nah, ini juga kita kondisikan true. Jadi kenapa di sini value-nya true, harus ada value, karena di sini teman-teman kan di sini kondisi ini. Jadi jika $this session flash data dengan nama valid true, ini ketika kita tidak memberikan sama dengan true. Nah, ketika kita buat seperti ini sama saja, atau kita buat seperti ini sama saja teman-teman. Saya lebih suka menulisnya seperti ini. Nah, jadi seharusnya sekarang apapun kondisi ketika gagal, maka akan menampilkan sebuah alertnya teman-teman. Nah, akan muncul. Nah, biasanya saya lebih suka alert ini saya posisikan di ujung kanan. Untuk melakukan di pojok kanan atas, saya membuat position, menambahkan di sini ya teman-teman, atribut sini. Position, kemudian top right. Nah, kita uji coba. Nah, sekarang sudah berhasil. Ketika ini valid, kita bisa mengganti teksnya. Ini kan panjang teman-teman. Saya sudah memberikan contoh, yaitu tekan ALTZ biar dia ke bawah. Jadi panjangnya itu cuma sampai segini teman-teman. Nah, kita bisa menulis maaf, username
atau password yang Anda gunakan salah. Nah, jadi ketika ini seperti ini teman-teman, tuh, maaf username atau password yang Anda gunakan salah, akan muncul alert seperti ini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil. Kemudian, bagaimana jika kita membuat notifikasi untuk ketika login berhasil di sini gitu ya teman-teman. Nah, ketika login berhasil, nah saya punya tips di sini, teman-teman main. Kita memberikan satu tambahan. Nah, tambahannya yaitu meload sebuah jQuery toast gitu ya teman-teman, atau meload sebuah notifikasi. Saya contohkan seperti ini, php $this load view. Nah, kita tulis notification atau notifikasi, terserah teman-teman. Nah, jadi di bagian view di sini kan belum ada filenya nih teman-teman. Kita buat dulu filenya, notification.php. Pastikan dia berada di view ya teman-teman, di luar semua folder, jadi di utama, sejajar dengan main. Nah, kita bikin kondisi p, misalnya if $this session login, kondisinya ini adalah true, and if. Nah, jangan lupa ditutup dengan if. Kemudian kita bisa masuk ke login. Di sini di script kita copy saja. Kemudian kita pastikan. Di sininya kita ganti headingnya misalnya menjadi sukses. Terus kita teksnya selamat Anda berhasil login. Nah, selanjutnya setelah melakukan seperti ini ikonnya kita tulis sukses. Nah, kita masuk ke out controller. Kemudian semua yang redirect ke selain login, kita bikin set flash data baru. Oh iya, ini flash data login. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita copy saja, ini kita tulis session set flash data login true. Ctrl C. Ada lagi? Oke, sudah tidak ada. Berarti di sini sekarang apabila kita melakukan login admin. Nah, sekarang sudah ada, kita berhasil melakukan notifikasi. Begitu juga ketika kita melakukannya untuk dosen. Nah, sudah berhasil. Begitu juga jika kita ingin contohkan dengan username mahasiswa. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya langkah kita membuat untuk notifikasi ataupun alert menggunakan bantuan library jQuery Toast plugin ini sudah berhasil dilakukan teman-teman. Baik teman-teman, untuk tutorial kita kali ini terkait tentang library jQuery Toast plugin telah selesai dilakukan, telah berhasil dilakukan, dimana ketika kita melakukan login telah berhasil melakukan alert. Baik, di sini untuk logout kita lupa untuk membuatnya, jadi kita copy saja. Kemudian untuk di logout kita bisa membuat session. Nah, di sini kita tulis logout true. Nah, dia kan beradanya di login.php kan teman-teman. Jadi di sini saja kita buat. Nah, kemudian kita bisa membuat sebuah kondisi php else if
Nah, ini bisa kita copy. Kita tulis logout. Ini PHP-nya ketinggalan tandanya. Oke. Selanjutnya yang dinotifikasi kita copy karena sukses ya teman-teman, bukan error. Nah, di sini Anda berhasil melakukan logout sistem. Oke. Sekarang kita uji coba. Ketika gagal masuk error, kemudian ketika berhasil nampilkan juga sukses alertnya, kemudian kita lakukan logout dan berhasil juga melakukan logout di sini sistem. Baik teman-teman, untuk tutorial kali ini terkait tentang jQuery Toast sebagai library tambahan atau library bantuan di sistem kita untuk membuat sebuah alert ataupun notifikasi telah berhasil dilakukan. Semoga teman-teman berhasil juga melakukannya, berhasil mengikutinya dengan mudah. Jangan lupa teman-teman selalu berdoa agar selalu dipermudah dan diberikan kelancaran. Saya akhiri tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.